Pagi ini saya akan bicara tentang the new season, musim yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, apa bedanya tahun baru sama tahun yang lama? Paling cuma angkanya saja, ya toh? Betul nggak? Harinya sama, dari Monday to Sunday, sama kan? Tidak ada bedanya. Satu tahunnya sama, 365 hari. Satu minggunya 7 hari. Satu harinya 24 jam. Kelihatannya nggak ada bedanya sama sekali antara tahun yang baru dengan tahun yang lama. Karena itu saudara, timbul pertanyaan, lalu apanya yang baru? Ya, cuma angkanya saja, yang lama 2019, yang baru 2020. Kalau cuman itu saja, maka sebetulnya tahun yang baru itu nggak ada beda dengan tahun yang lama. Nggak ada istimewanya. Tahun yang baru bisa jadi istimewa bila ada sesuatu yang baru terjadi di dalam diri kita. Amin? Betul nggak? Ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru terjadi di dalam diri kita yang hidup di tahun yang baru ini, maka tahun yang baru itu menjadi tahun yang istimewa, menjadi sesuatu yang berbeda. Ada yang baru di hati dan pikiran kita, ada yang berubah di dalam hidup kita. Kalau tidak ada yang baru pada kita, maka pada dasarnya kita cuma melewati kronos, melewati waktu yang tidak beda dengan hari, minggu, bulan, jam, tahun seperti yang lalu. Tidak ada bedanya. Tapi kita tidak akan pernah mengalami kairos atau kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan sudah sediakan di dalam tahun yang baru. Siapa yang percaya di tahun yang baru Tuhan menyediakan berkat yang baru? Praise God, haleluya. Tapi saudara mesti ingat, berkat yang baru atau kairos yang baru itu akan bisa kita nikmati ketika ada sesuatu yang baru yang terjadi di dalam diri kita. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang hari ini ingin saya ajarkan kepada saudara supaya kita ngerti betul. Makanya setiap hari sesungguhnya ada berkat yang baru. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, setiap pagi rahmatnya selalu baru. Artinya setiap pagi sesungguhnya saudara dan saya memiliki hak untuk menikmati berkat yang baru. Amin. Cuman kadang kita ini tidak bisa menikmati berkat yang baru. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang baru yang terjadi di dalam hidup kita. Seperti yang sering kali saya katakan, kita tidak bisa punya modal iman kemarin untuk menerima berkat hari ini. Tidak bisa. Sama seperti firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya iman kita kemarin cukup buat hari yang kemarin. Hari ini kita butuh iman hari ini. Amin. Hari besok kita butuh iman untuk hari besok. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berpikir, hal baru apa yang perlu kita miliki supaya tahun baru ini menjadi tahun yang istimewa. Menjadi satu new season, menjadi musim yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga kesempatan atau kairos-kairos Tuhan yang sudah disediakan kepada kita, untuk kita pada tahun yang baru ini dapat menjadi terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita. Saya senang sekali bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan itu dinamis sekali. Bersama Tuhan itu unik banget, ya, indah banget. Ya. Selalu saya katakan Tuhan itu unpredictable God. Tuhan yang tidak bisa diprediksi. Karena itu betapa pentingnya kita hidup bersama Tuhan dengan ada sesuatu terus yang baru di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang terus diperbarui dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang baru, yang mesti kita miliki, yang mesti kita lakukan, yang mesti ada di dalam diri kita,
supaya kita mengalami terobosan-terobosan baru dari Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Saudara, ada 365 hari yang disediakan Tuhan supaya kita semua menghadapi atau mengalami terobosan baru, breakthrough dari Tuhan. Yang pertama, mari kita baca kitab Roma 12, ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Roma 12, ayat 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, inilah keindahan hidup bersama Tuhan. Ada pikiran yang baru, ya, cara berpikir yang baru. Kalau saudara ingin mengalami kehidupan yang dahsyat di dalam tahun yang baru ini, yang pertama, miliki cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang Tuhan sediakan bagi kita tiap-tiap hari, saudara. Ya. Tuhan itu selalu memperbarui cara berpikir kita. Dia selalu mengupdate apa yang dia berikan sama kita. Saudara, ada nggak orang tua yang suka memberi anaknya makanan kemarin? Halo? Nggak ada toh? Orang tua yang sehat pasti nggak mungkin. Kalau bisa masak hari ini, kasihkan hari ini, betul? Kasih anaknya yang fresh. Nggak mungkin makan masak hari ini dimakan orang tuanya, anak dikasih yang kemarin-kemarin, kalau perlu yang minggu lalu aja. Nggak mungkin, saudara. Itu orang tua dunia, orang tua jasmani, seperti itu. Apalagi Tuhan. Amin. Tuhan tuh selalu memberikan yang fresh kepada kita. Karena itu saya selalu tiap hari saya merindukan sesuatu yang fresh dari Tuhan. Dan setiap kali saya menerima sesuatu, ekspektasi saya cuma segini. Meskipun sesuatu yang kecil aja, saya dapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Saya udah bersyukur, saya udah berterima kasih. Tapi ternyata ekspektasi saya yang kecil ini nggak pernah diladeni. Tuhan selalu memberikan yang besar kepada saya. Amin. Ekspektasinya kecil, nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak minta lebih, nggak minta banyak, minta sedikit aja. Tapi Tuhan kasih yang banyak sekali. Itulah orang tua. Kasih sayangnya Bapa di sorga kepada kita luar biasa, saudara. Amin. Kita mintanya botonya cuma sedikit, dikasih sama Tuhan, nggak pernah sedikit. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan Tuhan itu murah hati. Saudara minta 1 dikasih 1000 sama Tuhan. Dan dia tidak pernah membangkit-bangkit. Artinya dia nggak pernah bilang gini, lu kan kemarin sudah tak kasih 1000, sekarang minta lagi. Nggak mungkin gitu, saudara. Karena Tuhan tidak pernah selesai untuk memberkati kita. Amin. Dia terus kasih kepada kita lebih, more and more. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan kita ini dikasih hidup sama Tuhan itu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu tidak bicara tentang materi melulu. Banyak orang Kristen menerjemahkan hidup yang berkelimpahan itu dengan materi, terlalu sempit itu, saudara. Saya percaya secara materi pun kita tidak akan berkekurangan. Tapi apa yang diberikan kepada Tuhan, hidup yang berkelimpahan itu lebih dari sekedar materi. Berkelimpahan dengan cara berpikir yang dahsyat yang dari Tuhan. Berkelimpahan dengan kebaikan. Berkelimpahan dengan kemurahan-kemurahan hati Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Dahsyatnya dia, luar biasa. Ya. Di dalam NIV, terjemahan NIV dikatakan ayat yang kedua ini, do not conform to the pattern of the world, to the pattern of this world, but transform
by the renewing of your mind. Jangan kompromi dengan pola dunia ini. Tetapi biarlah hidup kita ini ditransformasi, diubahkan, diganti, ya, sesuai dengan pembaruan pikiran kita. Ya. By the renewing of your mind. Dengan pembaruan pola pikir kita, cara berpikir kita. Saudara, karena itu di tahun yang baru ini, milikilah cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang bukan ecek-ecek, ya. Cara berpikir yang bukan sekedar biasa-biasa saja. Tapi cara berpikir yang Tuhan berikan kepada kita, yang sediakan kepada kita melalui firman-Nya. Ya. Alkitab mengatakan tidak menjadi serupa, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, berapa banyak orang Kristen hidup dengan pola pikir yang serupa dengan dunia ini. Jadi kalau ketemu sama orang dunia sama orang Kristen, saudara nggak bisa bedakan. Ini orang Kristen apa orang dunia, saudara nggak bisa bedakan. Kenapa? Karena serupa, sama, nggak ada bedanya. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa, jangan kompromi dengan dunia ini. Tuhan seolah-olah mau bikin perbedaan, pemisahan. Ini dunia, ini bukan dunia. Ini yang fana, ini yang ilahi. Tuhan mau bikin perbedaan seperti itu. Kalau malasnya saudara sama dengan orang dunia, apa bedanya? Ini adalah perintah Tuhan. Jadi harus ditaati, no excuse. Perintah is perintah. Saya selalu katakan dalam khotbah-khotbah saya yang lalu, jangan pernah bawa alasan-alasan saudara di tahun yang lalu masuk dalam tahun yang baru. Nanti hidup kita nggak bisa maju. Kita akan terus ada di dalam alasan-alasan yang untuk membenarkan diri kita sendiri. Padahal itu salah di hadapan Tuhan. Merubah pola pikir atau memperbarui pola pikir itu adalah sesuatu yang selalu dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Dengan merubah pola pikir kita. Sudah tahu salah, jangan dilakukan. Kita ini kadang-kadang, maaf saudara, saya mesti katakan dengan terus terang, lebih dungu dari keledai. Keledai itu dikatakan gini, seekor keledai itu nggak pernah membenturkan kepalanya pada batu yang sama. Itu keledai loh saudara. Tapi kita ini manusia seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang diulang terus. Kesalahan yang sama. Kalau kesalahan yang beda masih mending, ini kesalahan yang sama. Sudah tahu itu salah. Nggak usah dibilangi pun kita sendiri sudah ngerti itu salah. Kenapa kita mesti lakukan terus? Kita kan ngalah-ngalahi keledai bodohnya, betul nggak? Sorry to say. Keledai aja nggak membenturkan kepalanya pada batu yang sama. Tapi kita melakukan kesalahan yang sama. Terus kalau gitu terus kita excuse, kita bikin alasan. Lah iya Pak, karena gini. Iya, karena gitu. Saudara, untuk membenarkan kesalahan kita, kita bisa punya 1001 macam alasan. Tapi ingat, di hadapan Tuhan nggak laku alasan kita. Karena Tuhan selalu memberikan the renewing of your mind. Amin. Selalu memberikan pembaruan cara berpikir dalam kehidupan kita. Kalau sudah perhatikan, semua khotbah-khotbah saya itu berfokus pada ini. Mendidik jemaat untuk memiliki pola pikir yang baru. Cara berpikir yang ilahi sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya setiap kali saya mempersiapkan khotbah, saya nggak pernah sesuatu yang pokoknya asal gitu ya. Oh asal jemaat happy, saya khotbah ini asal, enggak. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya asal-asalan. I'm trying to do my best. Amin. Karena saya tahu Tuhan sudah memberikan yang the best
buat kita semua. Kalau dia sudah memberikan the best untuk kita semua, kenapa kita ini mau kerjakan sesuatu yang asal-asalan? Dosa kita, saudara. Betul? Dikasih yang the best, kita cuma kerjanya asal-asalan. Apa bedanya kita dengan hamba yang menyimpan 1 talenta di dalam tanah? Penilaian Tuhan pasti akan jadi hamba yang jahat dan malas. Ya. Nah, sasaran Tuhan, kenapa Tuhan itu selalu memberikan the renewing of your mind ini? Memberikan pemikiran baru, memberikan cara berpikir yang baru. Kenapa sasarannya? Sasarannya supaya lewat pembaruan pikiran ini terjadi pembaruan perkataan kita. Karena dari pikiran jadi perkataan. Dari pembaruan perkataan kita menjadi pembaruan perbuatan kita. Memperbarui pikiran, memperbarui perkataan, dan memperbarui perbuatan kita. Dari perbuatan terjadilah kebiasaan. Tuhan mau memperbarui kebiasaan kita. Dan setelah itu, setelah kebiasaan menjadi sesuatu yang mantap, kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Kalau saudara kebiasaan bebal, saudara akan jadi orang bebal. Tapi kalau saudara kebiasaannya, saudara berpikir cerdas, saudara akan jadi orang cerdas. Amin. Ini kebiasaan ini penting, saudara. Jangan pernah punya kebiasaan yang sudah tahu salah, terus dilakukan berulang-ulang. Sudah tahu judi itu bisa bikin kita melarat, jangan judi terus, kira-kira begitu. Sudah tahu minum minuman keras itu bikin rusak liver, jangan minum minuman keras terus, gitu loh. Maksudnya Tuhan tuh begitu. Supaya ini yang salah, yang jelek, tadi itu tidak menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang akhirnya nanti akan membentuk karakter kita. Nah, kalau sudah karakternya terbentuk karena kebiasaan yang salah, nah karakter ini yang susah. Susah dirubah. Amin. Ya. Saudara pernah ketemu enggak orang yang kepala batu? Sudah tahu salah, tapi dia bilang, kalau gua mau gini, lu mau apa? Ini orang kepala batu, saudara. Karena apa? Karakternya sudah terbentuk. Kalau terbentuk bagus, enggak apa-apa. Ini terbentuknya jelek. Ada enggak orang yang suka hidup bersama orang yang berkarakter jelek? Tidak ada. Saudara, orang yang punya karakter jelek pasti disingkirin orang lain. Amin. Saudara periksa aja, hidup saudara ini temennya banyak enggak? Kira-kira gitu ya. Kalau teman saudara enggak banyak, saudara mesti koreksi diri. Ada karakter apa ya di dalam diri saya yang enggak baik? Sehingga orang-orang itu enggak bisa hidup, enggak bisa jadi teman saya. Tanpa disadari, saudara. Minggu lalu saya sudah katakan, hidup yang tidak pernah dievaluasi, itu hidup yang tidak layak dihidupi. Ya. Karena itu betapa pentingnya kita terus mengevaluasi diri. Jangan pernah malu dikoreksi Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan kerjakan. Mengoreksi cara berpikir kita. Supaya terbentuklah perkataan-perkataan ilahi. Supaya terbentuklah perbuatan-perbuatan ilahi. Supaya terbentuklah kebiasaan-kebiasaan ilahi. Dan terbentuklah karakter ilahi. Tanpa koreksi dari Tuhan, kadang kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Karena itu bersyukurlah kalau saudara punya Alkitab. Sehingga setiap hari saudara bisa bercermin melalui Alkitab. Saudara, Alkitab ini adalah buku Tuhan yang sangat jujur sekali. Dia tidak pernah kompromi dengan sesuatu yang salah. Kalau salah, dia katakan salah. Makanya tadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Saudara, ketika orang percaya Yesus, gambar diri kita dipulihkan.
Ini luar biasa, saya mau jelaskan pada saudara. Orang-orang berdosa ini diciptakan, kalau saudara perhatikan Kejadian 5 ayat yang ketiga, keturunan Adam itu diciptakan menurut rupa dan gambar Adam yang berdosa. Baca nanti di rumah Kejadian 5 ayat yang ketiga. Ya. Set diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Adam yang berdosa, bukan gambar dan rupa Allah. Ya. Kalau sudah perhatikan di dalam ayat yang pertama dikatakan manusia diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi Set di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia diciptakan, anaknya Adam ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Adam. Rupanya Adam yang berdosa. Citra diri, gambar diri Adam yang berdosa. Artinya orang yang berdosa di dunia ini diciptakan oleh karena gambar diri orang tuanya, kakek nenek moyangnya yang berdosa juga. Gambar diri yang berdosa. Bukan serupa dengan gambar dan diri Allah. Karena gambar diri Allah sudah rusak akibat dosa. Nah, ketika orang percaya Yesus, apa yang dipulihkan? Gambar diri ini. Citra diri ini, saudara. Kita dipulihkan menjadi orang-orang yang memiliki gambar dan rupa seperti Allah kembali. Wah, luar biasa. Dari gambar dan diri orang berdosa menjadi gambar dan diri Allah kembali. Karena Yesus melakukan pemulihan itu. Melakukan gambar diri, menciptakan, memulihkan, merekonsiliasi gambar dirinya di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi saudara mesti ngerti, orang yang percaya itu, orang yang memiliki gambar diri, gambar dan rupa Allah sendiri. Apa sasarannya? Kenapa saudara dan saya perlu dipulihkan gambar diri ini? Kenapa begitu pentingnya gambar diri ini? Kenapa dipulihkan jadi gambar diri Allah? Apa sasarannya? Enggak ada lain. Supaya saudara dan saya yang percaya Yesus ini memiliki karakter seperti Allah. Amin. Ini yang banyak enggak disadari oleh orang-orang Kristen. Dianggapnya biasa saja, oh ya percaya Yesus, oh betul, saya dipulihkan gambar dirinya. Oh ngerti saudara, gambar diri dipulihkan. Tapi kita mesti berpikir lebih jauh lagi, apa tujuannya Tuhan memulihkan gambar diri kita seperti Dia kembali. Tidak ada lain tujuannya supaya karakter saudara dan saya dibentuk sesuai dengan karakternya Tuhan. Makanya dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan kita ini jadi seperti Yesus, dijadikan seperti Yesus. Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kita jadi seperti Dia. Orang-orang percaya ini dijadikan seperti Yesus. Bukan untuk mengadopsi budayanya Yesus. Bukan untuk pakai jubah seperti Yesus. Bukan untuk bikin rambutnya seperti Yesus, jenggotnya kayak Yesus, enggak. Tetapi dibuat supaya karakter kita ini seperti Yesus. Ini serius banget. Jadi kalau saudara dan saya hari ini tidak hidup untuk visi ini, untuk tujuan punya karakter seperti Yesus ini, pertanyaan besar yang harus saudara tanyakan, apakah betul saya ini sudah percaya Yesus? Nangkap nggak saudara? Orang yang percaya Yesus adalah orang yang memiliki visi dan tujuan hidup jadi seperti Yesus. Karena Tuhan sudah memulihkan gambar diri kita seperti Allah, maka Dia mau supaya saudara dan saya punya karakter seperti Yesus. Amin. Saudara, karakter inilah yang melekat di dalam roh dan jiwa kita. Ini saudara penting sekali. Semua karya dan prestasi saudara di dunia ini akan selesai di kuburan. Akan berhenti sampai di kuburan.
Mau ditulis apa di batu nisan saudara boleh. Tapi karya dan prestasi kita berhenti sampai di sana. Hanya karakter yang akan saudara bawa nanti ketemu sama Tuhan. Karena karakter inilah yang melekat di dalam roh dan jiwa kita. Ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan nggak tanya, lu punya duit deposito berapa di bank? Lu sudah bayar per bulan berapa? Enggak, Tuhan nggak tanya itu. Tuhan akan tanya, karakter kita ini gimana? Yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu karakter ini, saudara. Makanya Tuhan mau supaya kita tuh memiliki cara pikir yang baru, supaya kita ini punya karakter yang baru. Setiap tahun punya karakter yang baru. Karakter yang makin meningkat, karakter yang makin indah, karakter yang makin ilahi di hadapan Tuhan. Jangan pernah mau sama seperti hari yang kemarin, rugi saudara. Tahunnya baru karakternya kayak kemarin. Tidak ada bedanya, rugi. Amin. Tahun yang baru, berkatnya baru, miliki dengan karakter yang baru. Haleluya. Matius 5 ayat yang ke-48, perhatikan ini. Targetnya Tuhan, dahsyat. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Wow. Targetnya kita dipulihkan, suruh jadi orang sempurna. Sempurna apanya? Badannya? Enggak. Sempurna karakternya seperti Yesus. Sempurna seperti Bapak di sorga. Karakter Bapak di sorga tercermin lewat karakternya Yesus. Contoh humanity yang diberikan kepada kita. Karena Bapak di sorga nggak kelihatan, yang kelihatan Yesus. Makanya Tuhan mau supaya kita ini punya karakter seperti Yesus. Karena itu percaya Yesus itu adalah satu hal yang esensial, yang harus ada di dalam setiap orang yang hidup di dunia ini. Jangan pernah tinggalkan dunia ini tanpa Yesus. Sebelum saudara percaya Yesus, jangan pernah balik ke sorga. Jangan pernah ketemu Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Ya, nggak main-main ini. Bagi saudara yang masih belum percaya Yesus, perhatikan betul-betul. Jangan mau dipanggil Tuhan dulu sebelum saudara ketemu Yesus. Amin. Percaya Yesus maksud saya. Target Tuhan itu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mungkin saudara bilang gini, mana bisa Pak? Saya ini manusia biasa. Enggak pinter, enggak super. Mana bisa sempurna? Betul. Selama di dunia kita tidak bisa sempurna, amin. Tapi yang luar biasanya Tuhan itu menyempurnakan, amin. Saudara nggak sempurna, disempurnakan. Saudara nggak kudus, dikuduskan sama Tuhan. Saudara nggak benar, dibenarkan sama Tuhan. Dahsyat ya. Tapi apa yang dibutuhkan perjalanan ini loh saudara. Ini yang kudu benar. Tujuan perjalanan ini yang harus benar. Sehingga Tuhan bisa menyempurnakan. Selama saudara punya visi untuk punya karakter seperti Yesus, maka Tuhan akan terus-menerus menyempurnakan karakter kita. Kurang ini, kurang itu disempurnakan sama Tuhan. Tapi tujuannya sudah betul. Visinya sudah betul. Kerinduan hati kita sudah betul. Karakter seperti Yesus adalah karakter yang bagaimana? Karakter yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 tadi. Yang mengenal Allah, mengenal kehendaknya, yang tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini karakter seperti Yesus. Atau lebih tepatnya karakter yang disempurnakan oleh Tuhan. Karakter yang mau mengikuti Tuhan. Karakter yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Karakter yang rendah hati yang bersedia mengikuti Tuhan.
with all cost, dengan segala harga yang mesti dibayar. Karakter seperti Bapak di sorga. Nah, perubahan karakter ini didapat dari mana? Dari perubahan pola pikir. Amin. Dari perubahan cara berpikir. Saudara, penting loh. Ketika saudara punya cara berpikir yang betul, saudara melihat segala sesuatu di dunia ini dengan betul. Saudara akan menjadi orang yang cerdas di dalam memandang sesuatu, dalam memandang masalah saudara, dalam melihat kejadian-kejadian. Saudara akan mengerti menjadi orang yang bijaksana. Amin. Ini penting banget, saudara. Ya. Buanglah karakter yang buruk, milikilah karakter ilahi yang baik. Sebab karakter yang buruk itu menjadi penghalang untuk kita jadi orang sukses. Saudara, karakter yang buruk itu tidak akan pernah bisa mengenal dan bisa menerima berkat Tuhan yang baik. Karena semuanya jadi keliru banget, keliru semua. Hari ini orang-orang Jakarta lagi sengsara karena mengalami banjir di mana-mana. Siapa orang Jakarta sini? Sudah tanya sama keluarga di Jakarta? Kasihan orang Jakarta. Enak kita orang Surabaya. Orang Jakarta berenang, orang Surabaya menikmati tahun baru, saudara. Pesta tahun baru. Nah, yang saya mau ceritakan begini. Saya mau tunjukkan contohnya ini. Semua orang bilang kebanjiran itu sengsara, betul nggak? Tapi gubernur saudara yang di Jakarta berkata, anak-anak seneng tuh main banjir. Saya sampai geleng kepala. Ini orang kepala isinya apa, saya pikir, saudara. Terus saya melihat videonya, dia menjelaskan tentang perbedaan. Konsepnya Jokowi sama Ahok itu normalisasi saluran. Dia bilang salah itu. Air yang turun ke bumi harus masuk ke bumi, bukan disalurkan ke laut. Mesti ditahan selama mungkin ada di bumi. Ini orang ketara nggak sekolahan, saudara. Nggak ngerti bahwa kalau bumi ini, kalau surface-nya sudah jenuh, air sudah nggak bisa lagi masuk ke bumi. Kalau saudara tahan di bumi ya kelelep, saudara, betul nggak? Ya mesti cepet-cepet kalau sudah jenuh, permukaannya jenuh, airnya jenuh, ya mesti cepet dialirkan ke laut. Tapi gubernur satu ini berkatanya beda. Lalu dia tunjukkan perbedaan. Contoh-contoh di Singapura, contoh-contoh di Jepang, dia tunjukkan ini loh, naturalisasi katanya. Ini kentara orang yang tidak berhikmat, saudara. Singapura itu tidak ada kiriman air hujan dari Malaysia, tidak ada. Jakarta itu kirimannya dari Bogor, dari mana-mana, saudara. Singapura, Jepang itu urusannya lokal, hujan perkotaan, manajemen drainase perkotaan. Nah, Jakarta dibandingkan sama dua itu, udah sisipan, saudara, ya, sudah nggak bisa ketemu. Tapi dia ngotot, ya akhirnya sengsaralah orang Jakarta. Karena dengan cara apa? Cara berpikir, betul nggak? Ini kalau si gubernurnya ceklik sendiri sedikit gitu aja sama Tuhan, jadi pinter nanti akan lain, saudara. Ini terus dipertahankan seperti itu, gengsi dia. Sudah kadang ngomong, pakai sunatullah segala macam. Jadi dia mati-matian dia pertahankan, dia mengorbankan rakyatnya saat Jakarta, suruh berenang semua, dia nggak peduli. Kasihan gitu. Saya di WA group ada teman-teman saya yang dari Jakarta, saya suka ngolok-ngolok gitu ya teman-teman saya ini. Saya bilang, lu udah keroan berapa kali, saya bilang.
Nah habis air segini saudara mau diapain? Marah-marah juga percuma. Wong ini urusannya pola pikir, betul nggak? Nah saudara, ini contoh yang gampang sekali untuk kita lihat betapa pentingnya pola pikir ini. Kalau pola pikirnya salah, perbuatannya salah, perkataannya salah, kebiasaannya salah, karakternya apalagi sudah hancur-hancuran. Amin. Anak Tuhan nggak boleh kayak gitu. Amin. Anak Tuhan harus berbeda. Jadi orang yang cerdas, bisa ngelihat semuanya dengan cerdas. Ya. Mari, saudara, di tahun yang baru ini, ubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru. Ya. Keahlian, keterampilan, skill, kepandaian saudara tanpa disertai karakter yang baik tidak akan pernah bisa bertahan lama. Nanti tunggu aja, gubernur model seperti ini pasti nggak akan tahan lama. Saudara. Ya. Orang-orang yang sengsara ini pasti akan berontak. Ya. Satu, pola pikir yang baru, cara berpikir yang baru. Kedua, komitmen yang baru. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini contoh komitmen dari Yosua. Ya. Saudara, dunia pada akhir-akhir ini hampir tidak kenal lagi apa yang disebut komitmen. Hari ini coba saudara perhatikan. Saya kaget. 50% dari perkawinan, quote and quote perkawinan, itu enggak ada surat kawinnya. 50%, separuh. Nggak main-main, saudara. Artinya apa? Mereka kumpul kebo. Istilah kerennya di Australia disebut de facto. Kenapa mereka lebih suka kumpul kebo? Nggak suka mereka married, teken surat kawin. Kenapa? Karena mereka menghindari komitmen ini. Komitmen bicara tentang tanggung jawab. Nah, orang-orang seperti ini tidak mau komitmen, tidak mau tanggung jawab. Komitmen tidak terpisah dengan tanggung jawab. Yaitu keterikatan pada suatu janji. Komitmen ini punya awal, ada garis startnya, tapi nggak ada garis finishnya. Yang namanya komitmen ya komitmen. Once and forever. Sekali untuk selama-lamanya. Makanya ketika saudara married, di dalam wedding vow disebut apa? Hanya maut yang memisahkan kita. Artinya komitmen ini bicara tentang selama kita hidup. Kalau saudara komitmen tidak selama hidup, bukan komitmen namanya. Saudara komitmen itu percaya Yesus, ya selama hidup percaya Yesus. Amin. Saudara komitmen melayani Tuhan, ya selama hidup melayani Tuhan. Tidak ada yang namanya, gue tak cuti dulu ya. Repot ya, gue cuti pelayanan dulu. Tidak ada. Komitmen is komitmen. Kenapa bisa begitu? Ya karena ketika kita percaya Yesus, dikatakan kita ini memiliki hidup yang kekal. Kita ini tidak binasa tapi punya hidup yang kekal. Artinya apa? Once saudara percaya Yesus, sekali saudara percaya Yesus, artinya hidup saudara meskipun masih hidup di dunia ini, saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Artinya hidup saudara di bumi ini adalah bagian dari hidup kekal saudara. Amin. Bagian dari hidup kekal saudara. Jadi ketika nanti saudara pulang ke surga, saudara cuma pindah alamat. Alamat dari bumi, alamat di bumi pindah alamat ke surga. Tetapi sama, dimensinya sudah kekal. Ngerti nggak saudara ya? Anggap nggak? Ketika saudara percaya Yesus, saudara ini hidup di dalam satu dimensi yang kekal.
Ini yang saudara mesti ngerti. Penting banget supaya saudara enggak gampang-gampangan. Hidup ini bukan dianggap gampang-gampangan. Ikut Tuhan itu dianggap gampang-gampangan. Enggak, serius saudara. Ikut Tuhan itu serius banget. Karena apa? Karena kita ini sudah hidup di dalam dimensi kekal. Meskipun kita belum masuk surga, tapi ini adalah bagian dari hidup yang kekal. Makanya saudara bisa menikmati sukacita dari Tuhan. Apa yang sudah berhubungan dengan Tuhan, itu dimensinya kekal. Amin. Karena Tuhan itu bukan fana. Dimensinya kekal. Kalau saya berkata, aku mengalami sukacita dari Tuhan, itu bicara tentang kekekalan. Karena itu saudara, orang yang punya hidup dalam dimensi kekal ini, orientasinya mesti kekekalan. Nah, betapa banyaknya orang Kristen, ngaku Kristen, ngomongnya Kristen, tapi hidupnya tidak serius, tidak ada di dalam dimensi kekal ini. Pikirannya mesti dipenuhi dengan duit aja. Mestinya orang yang percaya Yesus itu pikirannya dipenuhi dengan Tuhan. Segala sesuatu dikoneksikan dengan Tuhan. Sekolah ya untuk Tuhan. Kerja pun buat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, orientasinya Tuhan. Mikirnya Tuhan. Untuk Tuhan, demi Tuhan. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu loh. Maksudnya apa? Karena kita ini hidup dalam dimensi kekal. Coba ngomong kiri kanan. Kita ini hidup dalam dimensi kekal. Ingat saudara, badan boleh mati, tapi kita ini memiliki roh dan jiwa yang kekal. Hidup yang kekal, dimensi yang kekal. Karena itu tidak heran hidup orang percaya itu dipenuhi dengan mujizat. Ajaib terus. Ya. Ajaib terus. Persoalan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Karena saudara akan melihat keajaiban Tuhan di dalam setiap masalah saudara. Saya menikmati saudara. Saya sudah kemo 5 kali. Orang-orang selalu tanya sama saya, rambutmu kok enggak rontok? Kamu enggak ngalamin gini, enggak ngalamin gitu? Enggak. Saya hampir tidak ngalamin side effect kemo sama sekali. Kenapa bisa begitu? Ya karena Tuhan. Amin. Karena hidup saya ada dalam dimensi yang kekal tadi itu. Saya happy banget. Kemo itu seharusnya membuat immunity seseorang itu turun, drop sampai 0. Dinolkan. Immunity-nya dinolkan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu menjaga immunity saya sampai di top level. Makanya saya nggak ngalami side effect, saudara. Karena immunity saya ada di sini. Dahsyat nggak Tuhan? Dahsyat. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya hebat, tidak, tapi karena Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau ingatkan saudara. Apa di dunia ini yang berdimensi kekal? Firman. Lukas 21 ayat 33 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala yang berhubungan dengan firman harus dilihat dan dipercaya dalam dimensi kekal, dimensinya Tuhan. Ya. Saat teduh menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, dimensinya kekal. Doa, dimensinya kekal. Baca Alkitab, dimensinya kekal. Pelayanan, dimensinya kekal. Karena itu harus dikerjakan dengan tanggung jawab dan komitmen di dalam kekekalan. Sebab kita sedang membangun kebiasaan hidup kekal di dalam kekekalan.
Saudara, ini yang penting. Tuhan mau supaya kita membangun kebiasaan hidup kekal mulai di bumi. Ya. Seperti Yosua. Dia komitmen gini. Meskipun kamu enggak menyembah Tuhan, aku dan seisi rumahku, aku komitmen, aku mau nyembah Tuhan. Saudara, komitmen itu kadang harus melawan arus. Komitmen itu harus bisa mengalahkan ego diri sendiri. Karena roh itu penurut tapi daging itu lemah. Daging itu selalu menyeret kita yang sudah hidup dalam dimensi yang kekal, diseret lagi masuk dalam dimensi yang fana. Jangan mau, saudara. Saudara bisa hidup dalam dimensi yang kekal, mau suruh hidup dalam dimensi yang fana, rugi, saudara. Ya. Jangan mau. Jangan mau terus menuruti nafsu, menuruti ego, menuruti gengsi yang tidak mau kalah. Mari saudara, di tahun yang baru ini, selain kita punya pola pikir yang baru, kita juga punya komitmen yang baru, tanggung jawab yang baru, yang berdimensi kekal. Ya, supaya kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Saya minta tambahan waktu sedikit supaya saya bisa selesaikan. Jangan pernah kita mau hidup dalam dimensi yang fana kalau saudara bisa hidup dalam dimensi yang kekal. Kita orang percaya bisa hidup dalam dimensi yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir, pola pikir yang baru, cara berpikir yang baru, komitmen yang baru. Yang ketiga, semangat yang baru. Amsal 18 ayat yang ke-14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, Tuhan tidak pernah janji tahun yang baru ini tanpa masalah. Tidak pernah. Ya. Artinya tahun yang baru, ya ada masalah baru. Hari yang baru, ada masalah baru. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Nah, apa yang kita butuhkan dalam menghadapi masalah-masalah? Semangat. Amin. Semangat ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Semangat ini adalah gairah atau bahan bakar dalam melakukan segala sesuatu termasuk dalam menghadapi masalah. Ya. Gairah atau semangat ini membuat apa yang kita lakukan berkualitas baik. Saudara, masa nggak semangat juga pasti nggak enak. Apapun yang saudara lakukan dengan semangat pasti baik. Semangat ini membuat kita berhasil melakukan komitmen yang baru. Tanpa semangat, komitmen pasti akan berhenti di tengah jalan. Atau dengan kata lain, untuk mewujudkan komitmen kita butuh semangat. Sebab apa, saudara? Banyak hal yang bisa bikin kita pesimis, bisa bikin kita capek, bisa bikin kita jatuh, kecewa, menyerah, dan sebagainya. Banyak. Bukan tidak ada, bukan sedikit, banyak. Karena itu butuh semangat. Amin. Jatuh 10 kali tidak apa-apa, bangunnya 11 kali. Jatuh 50 kali tidak apa-apa, bangunnya 51 kali. Amin. Hanya dengan semangat kita bisa bangun kembali, saudara. Semangat akan menghindarkan kita dari kekhawatiran akan hari esok. Saudara, orang yang pesimis, orang yang khawatir, takut akan hari esok pasti nggak punya semangat. Hidupnya pasti nggak punya semangat. Ya. Ted Mullins pernah berkata, when we worry about tomorrow, we waste today. Kalau kita ini takut akan hari esok, maka kita ini sebetulnya sedang menyanyiakan hari ini. Jadi semangat, kuncinya semangat. Mari saudara, tahun baru akan jadi tahun istimewa dan menjadi musim yang baru bagi kita. Kalau kita punya pola pikir yang baru, komitmen yang baru, dan semangat yang baru. Amin. Perbarui semuanya. Miliki tekad, saudara. Supaya kita terus melakukan sesuatu yang baru.
Karena Tuhan menyediakan kuasa untuk melakukan yang baru di tahun yang baru. Amin. Di setiap hari yang baru.